Sejarah peminatan kelas 11, dampak kolonialisme dan imperialisme barat, dan perlawanan rakyat melawan dominasi asing. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memaparkan materi mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa barat yang ada di Indonesia, mulai dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol hingga kedudukan Belanda dan Inggris di Indonesia dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme barat. Dampak-dampak tersebut terdiri dari beberapa bidang. Pertama ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan bidang agama serta kedudukan perempuan. Yang akan Ibu paparkan sebagai berikut. Pertama di bidang politik. Pada masa kolonialisme, struktur pemerintahan dibagi menjadi 3. Pertama yaitu Pangreh Praja atau PP, pemerintahan yang dipegang oleh pribumi yang meliputi bupati, patih, wedana, dan asisten wedana. Kedua, Binnenland Bestuur atau BB, pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang Belanda, yaitu menduduki bagian sebagai gubernur jenderal, residen, asisten residen, dan kontroler. Sedangkan yang ketiga yaitu Zeilbestuur, yaitu pemerintahan yang berada di luar struktur kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, di bidang ekonomi. Perekonomian masa kolonial didominasi dengan monopoli perdagangan, mulai dari VOC, sewa tanah, dan tanam paksa. Rakyat hanya bertugas menanam hasil bumi, dan kegiatan perekonomian dikuasai oleh pemerintah kolonial. Sedangkan pada tahun 1870, sistem ekonomi diganti dengan sistem ekonomi liberal, sehingga perekonomian dikuasai oleh pihak swasta. Selanjutnya, bidang sosial. Struktur sistem sosial pada kolonial dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama golongan orang-orang Eropa, kedua golongan orang timur asing, dan ketiga adalah golongan pribumi. Dan bidang budaya. Corak kehidupan bangsa barat yang mempengaruhi kehidupan tradisional masyarakat Indonesia. Contohnya dari gaya berpakaian, gaya hidup, model arsitektur bangunan, dan masih banyak lagi. Bidang pendidikan. Pada masa kolonial, hanya anak-anak para pejabatlah yang boleh mengenyam pendidikan. Itu pun masih dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu yang dibedakan dengan sekolah-sekolah untuk anak-anak para kaum bangsawan tinggi, orang Belanda, dan orang timur asing. Pada masa kolonial Belanda membagi sistem pendidikan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat rendah, setingkat SD, ada sekolah rakyat, untuk anak-anak kepala desa, ada HIS untuk anak-anak kalangan bupati dan wedana, dan ada ELS untuk anak-anak bangsawan tinggi, orang timur asing, dan orang-orang Belanda. Yang tingkat kedua yaitu tingkat menengah. Di tingkat SMP ada sekolah mula, di SMA ada AMS, dan juga HBS. Di tingkat ketiga yaitu tingkat pendidikan tinggi, ada THS yang kejurusan teknik, ada Stovia kejurusan kedokteran, dan RHS di bidang hukum. Selanjutnya, bidang agama dan kedudukan perempuan. Di bidang agama, seperti salah satu tujuan pertama kali bangsa barat ke Indonesia adalah untuk menyebarkan agama atau gospel. Adapun agama yang dibawa dan disebarkan adalah agama Katolik dan agama Kristen. Sedangkan kedudukan perempuan di masa kolonial masih sangat dibatasi perannya dalam masyarakat, karena masih terbelenggu dengan aturan adat dan tradisi. Perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga dan belum mengenyam pendidikan serta tidak berhak menentukan masa depannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia dalam menentang dominasi asing. Terdapat beberapa perlawanan rakyat di Indonesia seperti ada Perang Aceh, Perang Diponegoro, Perlawanan Rakyat Maluku, dan Perang Banjar.
yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu Perang Aceh yang terjadi pada 1873 sampai 1904. Dipimpin oleh Panglima Polim. Latar belakang dari Perang Aceh adalah Aceh menolak masuknya Belanda di daerah untuk menguasai perdagangan dan bandar-bandar internasional milik Kerajaan Aceh. Proses dari Perang Aceh menggunakan strategi perang gerilya yang berhasil mengalahkan beberapa pasukan Belanda yang menyerang ke Kerajaan Aceh. Namun, dengan bantuan Snok-Horgen yang meneliti masyarakat Aceh, Belanda mampu membuat siasat baru untuk mengalahkan masyarakat Aceh, yaitu dengan serangan sapu rata yang dilakukan di seluruh penjuru Aceh sehingga pasukan Aceh banyak yang gugur dan mengungsi ke pedalaman. Akhir dari Perang Aceh. Setelah Belanda berhasil menguasai Aceh, dibuatlah plakat pendek yang berisi Kerajaan Aceh berada dalam kekuasaan Belanda dan harus menaati pemerintah kolonial Belanda serta menghentikan hubungan dagang dengan asing. Selanjutnya, Perang Diponegoro terjadi pada 1825 sampai 1830 dengan tokohnya Pangeran Diponegoro. Latar belakang terdiri dari sebab khusus, yaitu pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dan sebab umumnya adalah beban pajak yang berat untuk rakyat dan pemerintah kolonial yang terlalu ikut campur dalam Keraton Yogyakarta. Proses dari Perang Diponegoro, pada 20 Juli 1825 terjadi pertempuran di Tegalrejo dan meluas di berbagai tempat di wilayah Jawa Tengah. Pertempuran terjadi selama 5 tahun hingga tahun 1830. Pasukan Belanda belum bisa membendung pasukan Pangeran Diponegoro, hingga menggunakan taktik tipu daya dengan mengajak Pangeran Diponegoro berunding untuk berdamai, tetapi kemudian menangkapnya. Akhir dari Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 dan dibuang ke Makassar pada 1834 hingga meninggal pada 8 Januari 1855. Perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 dipimpin oleh Kapiten Patimura. Latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku adalah pertama, berlakunya pajak wajib dan kerja wajib. Kedua, hasil bumi dibeli dengan murah serta pembayarannya tersendat-sendat. Ketiga, digantinya alat tukar berupa uang kertas dari uang logam. Proses dari perlawanan rakyat Maluku. Rakyat yang merasa keberatan dengan kebijakan kolonial tersebut mengajukan keluhan. Karena keluhannya tidak digubris, rakyat dipimpin oleh Kapten Patimura menyerbu benteng Dorstad. Perlawanan meluas ke Ambon dan Seram. Belanda menyerahkan seluruh kekuatan untuk mengambil alih benteng Dorstad. Perlawanan rakyat Maluku selanjutnya dilakukan dengan bergerilya. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku adalah pada saat Kapiten Patimura dan rakyat Maluku menyerah pada Residen Liman Petersen. Hingga pada 16 Desember 1817, Kapiten Patimura dan kawan-kawannya dihukum mati. Perang Banjar. Perang Banjar terjadi pada 1859 sampai 1866 dengan tokohnya Pangeran Antasari. Latar belakang dari Perang Banjar adalah perselisihan antar anggota Kerajaan Banjarmasin dan ikut campur tangannya Belanda dalam masalah tersebut. Proses dari Perang Banjar. Saat Sultan Adam meninggal pada 1857, terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan oleh beberapa keturunan, yaitu pertama, kelompok Pangeran Tam Jidillah yang dibantu Belanda, kedua, kelompok Pangeran Prabu Anom yang tidak disukai rakyat, dan kelompok Pangeran Hidayatullah yang disukai rakyat. Belanda mengajukan perjanjian untuk mengangkat Pangeran Hidayatullah menjadi sultan dengan syarat tertentu, namun ditolak oleh Pangeran Hidayatullah. Karena penolakan tersebut, Kerajaan Banjarmasin diakui seluruhnya menjadi milik Belanda. Untuk menolak hal tersebut, rakyat mengangkat Pangeran Antasari untuk menjadi sultan dan melawan Belanda. Akhir dari Perang Banjar. Belanda berhasil mengalahkan pasukan dari Kerajaan Banjarmasin dan Pangeran Antasari, sehingga Kerajaan Banjarmasin dikuasai oleh Belanda.
Nah, anak-anak, buatlah poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.